Salam bagi kita semua. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan pembahasan saya saat ini dengan judul toleransi bagian dari kehidupan. Jadi sebelumnya saya akan mau perkenalkan diri. Nama saya Yuniman Gia dari STT William Carey. Jadi sebelum saya memaparkan hasil pembelajaran saya, sebelumnya kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kasih dan penyertaan dalam setiap kami. Selain Tuhan, kami akan Bapak menyerahkan hidup kami, di mana kami akan Tuhan menyampaikan beberapa pembahasan kami tentang toleransi dari kehidupan kami, supaya kami juga Tuhan saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami mendengarkan Bapak pelajaran kami saat ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Baik, untuk kita semua saat ini kita akan mendengarkan beberapa arti dari toleransi bagian dari kehidupan dan apa gunanya dalam setiap kehidupan kita. Jadi judul saya tadi saya sampaikan toleransi bagian dari kehidupan. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas dalam hal ini, dalam bertoleransi ini. Jadi mencakup setiap kegiatan kita sehari-hari, di mana yang pertama sikap toleransi dalam beragama. Yang kedua, hubungan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, cara dalam bertoleransi bagi sesama. Jadi ada tiga poin yang kita bahas saat ini, supaya kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, juga bagaimana cara menghargai satu dengan yang lain, bagaimana cara menghargai, memahami satu dengan yang lain. Jadi saat ini saya akan memaparkan materi uraiannya, gimana sikap toleransi dalam beragama. Jadi mungkin kita bertanya, apa toleransi itu? Apa arti dari toleransi itu? Jadi saya akan sampaikan bahwasanya toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Jadi itulah arti dari toleransi ini, saling menghargai, tidak membedakan satu dengan yang lain, dan tidak membedakan antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Jadi di dalam toleransi ini memberikan kita pemahaman supaya kita saling menghargai, memahami satu dengan yang lain. Jadi sangat berguna dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi ini berasal dari kata toleran, yang artinya bersifat atau bersikap menenggang. Artinya menghargai, membiarkan, membolehkan. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari yang berguna di dalam setiap kehidupan kita, di mana toleransi ini bersifat leluasan dia dalam kehidupan kita, di mana kita harus ada hati saling menghargai yang saya sampaikan tadi. Jadi itulah tadi bagian A-nya, pengertian toleransi. Nah, sekarang saat ini kita masuk dalam bagian B, dampak positif dalam bertoleransi. Jadi dalam bertoleransi ini juga ada dampaknya. Apa yang menjadi dampaknya dalam kehidupan kita? Yang pertama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi dengan adanya toleransi ini, dengan kita mendengar bahasa toleransi ini, dengan kita memahami toleransi ini, jadi timbul dalam hati kita, timbul dalam pikiran kita bahwasanya kita perlu memahami yang namanya saling menghargai, mengasihi, menghormati satu dengan yang lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menjaga tali silaturahim. Jadi silaturahmi. Jadi dalam kehidupan kita harus menjaga apa itu namanya solidaritas, apa itu namanya saling menghargai, walaupun beda agama, walaupun beda suku, walaupun beda ras, walaupun beda budaya. Jadi kita harus ada yang namanya saling menghargai, bahkan berbagi kasih juga.
saling membagikan jika ada sesuatu yang kita perlu kita bagikan, menolong sesama. Jadi itu bentuk dari toleransi. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga kesatuan dan persatuan umat bangsa. Jadi ini adalah menjaga bagaimana tadi hati, bagaimana tadi organisasi, dalam organisasi juga menjaga kesatuan, menjaga persatuan juga dalam bangsa. Jadi itu tadi bagian B-nya ada beberapa poin, 3 poin tadi. Sekarang kita masuk dalam bagian C, kaitan toleransi dengan agama. Nah, inilah yang saat ini yang paling penting dalam kehidupan kita, yang sering kita alami saat ini. Sebesar apakah pentingnya toleransi itu dalam agama? Sebesar apakah toleransi itu pentingnya dalam kehidupan yang kita saat ini berbeda agama? Jadi kita belajar saya ini untuk kita dengarkan bersama-sama, kita simak apa yang menjadi pembahasan kita, di mana sila pertama Pancasila berbunyi di mana dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situlah kita tahu kaitan toleransi ini dalam beragama, di mana dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya Tuhanlah satu-satunya. Artinya Tuhan yang kita sembah dan mengajarkan yang baik. Jangan membedakan ini agama Islam, ini agama Kristen, ini agama Katolik, ini agama Hindu, ini agama Buddha dan Konghucu. Jadi tanpa adanya toleransi umat beragama akan terjadi diskriminasi, kekerasan dan konflik antar masyarakat berbeda keyakinan. Inilah yang terjadi ketika toleransi tidak diterapkan di lingkungan, tidak diterapkan dalam keluarga, tidak diterapkan dalam sekolah, dimanapun kita berada. Inilah yang terjadi antar agama. Nah, makanya penting sekali kita belajar mengenai toleransi dalam beragama. Apa kaitannya? Apa hubungannya? Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya Indonesia adalah negara ketuhanan, menghendaki warganya untuk menganut satu agama atau kepercayaan. Kalaupun berbeda agama, artinya kita tadi belajar mengenai toleransi, mengasihi, menghargai, memahami dan menolong. Jadi di dalam agama ini dikatakan bahwasanya juga menganjurkan agar umatnya menjadi yang terbaik, yaitu saling mengenal, memahami, menghargai dan mengasihi. Jadi itu bagian C-nya. Itulah kaitan toleransi dalam beragama. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B besarnya, hubungan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita belajar hubungan toleransi dalam beragama. Sekarang kita masuk dalam hubungan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, toleransi dalam keluarga. Poin yang pertama, membantu pekerjaan rumah agar orang tua tidak kerepotan. Jadi perlu juga anak didik dalam keluarga, ini dalam fase keluarga, perlu juga anak-anak didik membantu keluarganya, membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan di rumah maupun pekerjaan dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua, menghargai perbedaan dalam anggota keluarga dengan tidak menghina, berlaku kasar maupun mengucilkan. Nah, ini yang terjadi dalam keluarga juga yang sering kita alami, membedakan bahwasanya ada anak kesayangan, mungkin berbeda kulit, mungkin yang satu putih, mungkin yang satu hitam, mungkin kasih orang tua berbeda dengan yang satu, kasih orang tua berbeda dengan yang satu juga. Jadi inilah yang harus kita hindari dalam keluarga. Makanya kita belajar tentang toleransi dan seterusnya. Mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, tidak membantah orang tua dengan kata-kata kasar dan nada bicara yang tinggi. Jadi jangan kita memarahi orang tua sembarangan, jangan kita merasa lebih benar, karena mereka adalah yang menasihati kita, karena mereka masih tahu apa yang kita alami saat ini dalam kehidupan kita. Seterusnya, tidak marah saat membantu nenek atau kakek yang sudah tua untuk beraktivitas. Ini artinya mencakup keluarga semua juga. Jangan mudah marah, jangan tersinggung. Selanjutnya, tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga. Jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih benar.
Yang terakhir, tidak berisik saat jam tidur karena dapat mengganggu keluarga lain saat beristirahat. Artinya menjaga solidaritas, menjaga situasi dalam keluarga. Jadi inilah hubungan toleransi dalam keluarga. Ketika kita mempelajari toleransi dalam keluarga, jadi ini dapat menjadi bahan yang baik dalam setiap kehidupan kita, dapat mengajarkan kita sehingga kita dapat bertoleransi, menghargai orang tua, menghargai saudara-saudara. Nomor 2, sikap dan hubungan toleransi dalam gereja. Perlu juga kita pahami apa hubungan toleransi dalam gereja. Nah, saat ini hubungan toleransi dalam gereja, yang pertama, saling mengasihi. Yang kedua, saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, tidak membedakan suku dan ras. Yang kelima, tidak menjatuhkan sesama tetapi saling mendukung dalam suatu pelayanan. Jadi inilah dampak positif dari toleransi kalau kita akan dalam gereja, hubungannya dalam gereja. Jadi toleransi ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Yang ketiga, konsep toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep toleransi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, sikap toleran antar suku. Yang kedua, toleransi sosial budaya juga. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Jadi jangan ada yang membedakan satu dengan yang lain. Bagian C, cara dalam bertoleransi bagi sesama. Cara dalam bertoleransi bagi sesama kita yaitu dengan cara satu, menunjukkan sikap yang toleransi. Jika ada perkumpulan ikut bersama maupun suka maupun duka. Yang kedua, hidup yang toleran, selalu menghargai, selalu menolong apa yang menjadi kekurangan orang lain. Jadi jika memang ada, membantu satu dengan yang lain. Nomor 3, melakukan toleransi dalam beragama, saling menghargai juga. Walaupun kita hidup lingkungan non-Kristen contohnya, tapi tetap kita menghargai. Baik, itu mengenai pembahasan isi materi yang saya sampaikan. Jadi toleransi ini apa hubungannya? Yang pertama tadi, hubungannya dalam beragama, hubungannya dalam keluarga, hubungan toleransi dalam lingkungan, hubungan toleransi dalam gereja. Jadi kita harus tahu apa hubungan toleransi ini, kenapa harus kita pelajari toleransi ini. Jadi kesimpulan bagi kita saat ini sebelum saya menutup, kesimpulannya adalah toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi kita tadi yang pertama bahwasanya di dalam sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ada yang membedakan satu dengan yang lain. Dengan adanya toleransi ini kita dapat saling menghargai, saling mengasihi. Tidak ada yang beda-bedakan, baik itu agama dan ras, suku, budaya dan sebagainya. Jadi jika ada juga teman-teman yang mau mengkomen atau mengasih saran, kritik atau pendapat, masukan juga dalam pembahasan kita saat ini, saya saat ini bisa untuk di komen nanti, kita akan bahas secara bersama-sama. Jadi saat ini saya akan menutup pembahasan saya, presentasi saya. Jadi sebelum kita menutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau telah mengajarkan kami Tuhan dari awal tadi bahwasanya kami harus hidup Tuhan, mengajarkan kami bertoleransi dalam beragama, dalam keluarga, baik dalam lingkungan gereja dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami saling mengasihi, menghargai satu dengan lain. Terima kasih apa, inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam.